Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas akhir atau mata kuliah tugas akhir atau UAS mata kuliah Mobile Programming yang berjudul Perancangan Prototipe Aplikasi Android yang bernama The Javanese Photography. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Diah Nurul Safitri, NIM 2018-53146. Dea Adriantiasari 2018-53149. Intan Rosita Devi 2018-53159. Berikut adalah tentang latar belakang dari proyek kami, yaitu wisata daerah merupakan komponen penting dari ekonomi daerah serta sumber signifikan dari pendapatan daerah tersebut. Karena Pulau Jawa memiliki banyak spot yang menawarkan keindahan alam, peninggalan sejarah, dan keanekaragaman budaya, banyak sekali tempat wisata yang mungkin sudah banyak didatangi para wisatawan baik negeri maupun luar negeri. Liburan sendiri adalah salah satu cara paling ampuh untuk melepas beban akibat rutinitas dan pekerjaan. Maka tidak perlu pergi ke luar negeri sebab di Pulau Jawa sendiri mempunyai banyak sekali tempat wisata menarik yang menunggu untuk segera dijelajahi. The Javanese Photography itu adalah nama proyek kami. Merupakan aplikasi berbasis Android untuk mengabadikan momen mengenai keanekaragaman wisata yang ada di Pulau Jawa, baik tempat wisata yang lama dan juga yang baru, atau belum banyak dikunjungi orang dengan tujuan untuk mengembangkan daerah tersebut. Selanjutnya adalah ada tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui pengembangan daerah wisata khususnya di Pulau Jawa. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif adanya pengembangan tempat wisata bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, untuk mengembangkan sebuah teknologi baru yang mampu memberikan informasi dan petunjuk mengenai pengembangan wisata khususnya di Pulau Jawa. Kedua, manfaat. Yang pertama, bermanfaat dalam upaya mendapatkan informasi tentang suatu daerah wisata khususnya di Pulau Jawa. Kedua, dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya, dan sosial masyarakat. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang pertama ada daya tarik wisata, dua aksesibilitas, tiga infrastruktur, 4 kelembagaan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada email, objek wisata, Android, serta Google Maps API. Email adalah sebuah metode mengubah, mengirim, menyimpan, dan menerima pesan melalui sistem komunikasi elektronik. Kemudian ada objek wisata, yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan, alam, dan budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kemudian Android, menurut Safaat dalam Arianto 2018, Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi utama mobile. Namun seiring perkembangannya, Android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Google lah yang mengakui Android yang kemudian membuat sebuah platform. Kemudian terakhir adalah Google Maps API,
Menurut Elian 2012, Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript yang berguna untuk memodifikasi peta yang ada di Google Maps sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pengembangan. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode pengembangan MobileD untuk pembuatan aplikasi The Javanese ini. Metode MobileD itu adalah salah satu metode yang sangat cocok untuk pengembangan aplikasi mobile karena MobileD ini memiliki sifat tangkas dan juga fleksibel. MobileD ini merupakan pengembangan dari beberapa framework, yaitu Extreme Programming, kemudian ada Crystal, dan juga Rational Unified Process. Siklus pada MobileD ada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada explore, kemudian initialize, kemudian ada productionist, stabilis, dan juga sistem test and fix. Yang pertama kita akan membahas mengenai explore, siklus explore. Siklus explore ini merupakan tahap untuk membentuk platform yang akan dipakai pengguna yang akan menggunakan aplikasi, kemudian infrastruktur, bahasa pemrograman, dan juga kebutuhan dari sistem aplikasi. Fase yang ada pada tahap explore ada 3. Yang pertama ada fase stakeholder establishment. Pada fase ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada identifikasi pemilik produk, kemudian ada komitmen pengguna, dan tahap yang ketiga ada mendefinisikan tugas. Kemudian fase yang kedua ada fase scope definition. Pada tahap ini itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian membuat dokumen kebutuhan dalam bentuk produk backlog dan membuat rencana proyek dalam bentuk sprint planning. Kemudian fase yang ketiga ada project establishment. Fase ini adalah tahap untuk mendesain arsitektur perangkat lunak dan juga template perangkat lunak seperti ERD, kemudian flowchart, dan juga mockup dibuat untuk mendesain perangkat lunak. Kemudian siklus yang kedua ada siklus inisialis. Siklus ini bertujuan untuk menyiapkan proyek yang akan dilaksanakan, seperti menyiapkan lingkungan, kemudian pengguna, pengembang, dan juga alat yang digunakan. Fase yang ada pada tahap inisialis ada 4. Yang pertama ada project setup, yaitu untuk melakukan penyiapan lingkungan perangkat lunak seperti sistem operasi, kemudian alat, teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk proses pengembangan. Fase yang kedua ada planning day in zero iteration, yaitu melakukan rencana skenario pengujian pada MobileD. Kemudian proses uji dilakukan dengan test driven development dengan mendefinisikan terlebih dahulu skenario pengujian. Yang ketiga ada working day in zero iteration, yaitu melakukan evaluasi terhadap rencana proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ini adalah bersifat opsional, yaitu ada release day in zero iteration. Siklus yang ketiga ada siklus productionist. Siklus ini adalah untuk mengimplementasikan kebutuhan ke dalam produk dengan pengembangan secara inkremental. Fase yang ada pada tahap productionist ada 3 fase, yaitu planning day, kemudian working day, dan release day.
Pada tahap planning day, yaitu melakukan konfirmasi kepada pengguna bahwa kebutuhan di dalam produk backlog sudah selesai. Kemudian membuat skenario pengujian berdasarkan produk backlog, kemudian membuat action point dan juga test card, dan melakukan evaluasi terhadap skenario pengujian. Fase yang kedua ada fase working day. Sebelum pengembangan dimulai, dilakukan proses work-up, yaitu proses diskusi dan memilih pekerjaan. Setelah proses itu, pengembang membuat kode program menggunakan TDD. Setelah TDD dibuat, pengembang melakukan proses pengembangan dengan metode pair programming. Setelah proses tadi sudah dilakukan, maka pengembang menginfokan dan mengirim progres kepada pengguna. Fase yang ketiga ada fase release day, yaitu modul-modul yang telah dibuat tadi diuji oleh penguji untuk memastikan masih atau tidaknya cacat. Kemudian setelah diuji, tim pengembang melakukan cek release dengan mengisi dokumen cek release. Siklus yang keempat ada siklus stabilis. Tujuan dari siklus ini adalah untuk memastikan kualitas implementasi proyek setelah dilakukan pengembangan pada alat produksionis dan memastikan bahwa aplikasi stabil di perangkat dan juga sistem operasi. Fase yang ada dalam fase siklus stabilis ada 4, yaitu yang pertama ada planning day, yaitu untuk mendefinisikan task card untuk menentukan daftar kerja yang masih tersisa jika ada, dan juga untuk meningkatkan kualitas produk secara eksternal dan internal. Fase yang kedua ada fase working day, yaitu finalisasi implementasi dari produk yang dibangun sesuai dengan task card dan memastikan kualitas dari produk dengan berkomunikasi dengan pengguna. Fase yang ketiga ada fase documentation workup, yaitu finalisasi arsitektur aplikasi, desain, dan juga tampilan layar. Pada tahap ini, tim pengembang berkomunikasi dengan pengguna. Kemudian fase release day, yaitu memastikan bahwa aplikasi sudah final dan aplikasi sudah siap diuji, melakukan tahap sistem test and fix. Kemudian yang selanjutnya ada siklus sistem test and fix, yaitu pengembang melakukan pengujian terhadap sistem dan aplikasi. Fase yang ada pada tahap ini ada fase system test, kemudian planning day, working day, dan juga release day. Fase yang pertama ada system test, untuk menentukan cacat dalam aplikasi pasca pengembangan dengan membuat sistem test plan, test report, dan juga test log. Fase yang kedua ada fase planning day, yaitu melakukan perancangan uji dengan membuat sistem test plan. Sistem test plan itu adalah dokumen yang berisi rencana uji terhadap aplikasi. Yang ketiga ada working day. Working day itu melakukan uji aplikasi terhadap dokumen sistem test plan. Fase yang terakhir pada siklus sistem test and fix ada fase release day, yaitu rilis hasil uji setelah proses uji tersebut selesai, sesuai dengan dokumentasi tampilan layar dan juga sesuai dengan produk backlog dan tidak ada cacat sama sekali. Selanjutnya mengenai rencana desain yang akan disampaikan oleh Mbak Diah. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dan membahas mengenai rencana desain dari kelompok kami yang membahas mengenai aplikasi di Javanese Photography. Di sini ada 2 poin dalam rencana desain, yaitu yang pertama adalah user flow dan yang kedua adalah wireframe.
kami menggunakan bantuan web whimsical.com untuk membuat user flow dan juga wireframe-nya. Ini adalah tampilan untuk user flow-nya. Di sini ada aplikasinya. Jika kita lihat The Javanese Photography, kemudian nantinya akan ada home. Kemudian ketika home itu kita klik, akan muncul logo, button masuk, dan juga button daftar. Kemudian jika kita pilih button daftar, nantinya akan diarahkan ke form, dan jika kita telah selesai mengisi form, akan ada notifikasi email. Kemudian untuk button masuk, nantinya setelah kita mendapatkan notifikasi email dan nama pengguna, kita bisa pergi ke button masuk, kemudian memasukkan data diri seperti nama pengguna dan juga password. Kemudian kita akan diarahkan ke home dan juga nantinya akan diarahkan ke home utama. Di home utama sendiri terdapat beberapa bagian, ada beranda, ada favorit, ada menu profil, ada poinku, dan juga tambah unggahan. Untuk yang pertama, di beranda sendiri ada beberapa poin, ada beberapa bagian, yaitu ada nama pengguna, kemudian ada search atau kolom pencarian, kemudian ada kategoris, dan juga ada popular for you. Kemudian yang kedua ada favorit. Favorit sendiri juga ada beberapa bagian atau poin, yaitu beranda favorit, detail favorit, dan juga search. Favorit ini juga sama dengan popular for you. Kemudian yang ketiga ada menu profil, ada beberapa bagian juga. Di sini ada yang pertama nama pengguna, kemudian email, ada kotak masuk. Kemudian jika kotak masuknya kita klik, ada beranda pesan dan juga detail pesan. Kemudian ada unggahan, terdiri dari poin beranda unggahan, detail unggahan, dan kemudian ada search atau kolom pencarian. Kemudian ada poinku. Ketika kita klik akan muncul beranda poin, dan juga kita klik lagi akan muncul penukaran poin, yaitu ada dua pilihan, yaitu kontribusi dan juga pencairan poin. Kemudian selanjutnya ada arsip favorit, nantinya akan muncul beranda favorit. Kemudian ada grup, dan nantinya akan muncul beranda grup. Kemudian ada pembaruan versi, nantinya akan muncul notifikasi. Kemudian ada pengaturan, nantinya akan muncul dua pilihan, yaitu akun dan juga bantuan. Ketika kita memilih akun, nantinya akan muncul setting akun dan juga notifikasi. Ketika kita memilih bantuan, akan muncul notifikasi. Kemudian yang terakhir ada button keluar. Kemudian pada home utama selanjutnya, yang keempat, ada poinku. Nantinya akan muncul beranda poin. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada tambah unggahan. Nantinya akan berisi beranda unggahan. Ini adalah rencana desain untuk user flow dari aplikasi yang akan kami buat, rencana aplikasi yang akan kami buat. Kemudian yang selanjutnya kita lihat wireframe, rencana desain yang selanjutnya. Masih sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan bantuan web, yaitu whimsical.com. Ini adalah tampilan dari wireframe rencana aplikasi dari kelompok kami, yaitu The Javanese Photography. Ada beberapa desain, seperti yang bisa dilihat. Kita bisa cek satu persatu. Di sini ada halaman utama dari Javanese Photography seperti ini. Kemudian ada home yang terdiri dari logo, masuk, dan juga daftar seperti yang kita lihat pada user flow-nya, logo, button masuk, dan juga button daftar. Kemudian selanjutnya ada menu daftar. Ketika kita pilih button daftar, nantinya akan muncul form seperti ini untuk mengisi nama lengkap, email, kata sandi, dan juga ulang kata sandi. Kemudian jika kita telah selesai mendaftar, akan mendapatkan notifikasi email seperti ini. Kemudian ketika kita pilih masuk, button masuk, nantinya akan muncul pilihan form seperti ini untuk mengisi, yaitu nama pengguna dan juga kata sandi. Kemudian selanjutnya ada home. Setelah kita klik masuk, akan muncul home seperti ini. Kemudian akan diarahkan ke home utama. Seperti ini yang terdiri dari
search, kategoris, popular for you, seperti yang dijelaskan pada user flow sebelumnya, yaitu ini, nama pengguna, search, kategori, dan popular for you. Kemudian ketika kita memilih beranda favorit, nantinya akan muncul beranda favorit seperti ini. Ketika kita memilih favorit, ini, nantinya akan muncul beranda favorit seperti ini. Dan jika kita klik salah satu gambarnya, akan muncul detail favoritnya seperti ini. Kemudian, jika kita ingin menambah unggahan, kita bisa klik menu ini. Nantinya akan muncul form seperti ini, kita bisa isi. Kemudian, ketika kita mengunggah, akan muncul notifikasi seperti ini tampilannya. Kemudian akan ada pilihan untuk bersedia atau tidak berkontribusi, seperti ini, rencana desainnya. Kemudian jika kita pilih menu profil, akan muncul desain seperti ini. Ada nama pengguna, email, kotak masuk, unggahan, poinku, arsip favorit, grup, pembaruan versi, pengaturan, dan juga keluar. Ketika kita memilih kotak masuk, akan muncul tampilan beranda kotak masuk seperti ini. Dan jika kita klik salah satu pengguna, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya, jika kita memilih unggahan, akan muncul tampilan beranda unggahan seperti ini. Kemudian jika kita klik salah satu unggahannya, akan muncul desain tampilan seperti ini. Nantinya akan ada beberapa pilihan, yaitu bagikan, edit, dan juga hapus. Kemudian jika kita pilih poinku, akan muncul beranda poinku seperti ini. Nantinya juga ada pilihan untuk kontribusi, terus detail kontribusi, terus dan juga notifikasinya. Sama halnya dengan pencairan poin, akan ada pilihan untuk pencarian poin, kemudian detail pencarian, notifikasi, seperti ini, sama. Kemudian jika kita memilih arsip favorit, akan diarahkan ke beranda arsip favorit seperti ini, dan ada pilihan untuk hapus. Kemudian selanjutnya ada pilihan grup, seperti ini tampilannya, beranda grup. Kemudian ada pembaruan versi, tampilan seperti ini. Ini akan muncul notifikasi seperti ini jika kita klik di pembaruan versi. Kemudian jika kita memilih pengaturan, akan muncul seperti ini. Pilihan ada akun dan juga bantuan. Ketika kita memilih akun, akan muncul itu form, dan juga ketika kita memilih bantuan akan muncul seperti ini. Bantuan notifikasinya. Ini adalah untuk memilih akun, dan ini untuk bantuan. Kemudian selanjutnya ketika kita memilih kategoris, akan muncul beranda kategoris seperti ini desainnya, dan juga ketika kita klik salah satu gambarnya, kita bisa melihat detail kategoris seperti ini. Kemudian setelah kita melihat rencana desainnya, yaitu user flow dan juga wireframe-nya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu implementasi prototype. Di sini kelompok kami menggunakan bantuan aplikasi yaitu Adobe XD. Tampilannya adalah seperti berikut. Desain yang telah kami buat. Ada beberapa bagian seperti ini. Kemudian prototipenya adalah seperti ini. Ini adalah prototip yang telah kami buat seperti ini tadi. Kemudian kita bisa langsung coba jalankan. Ketika kita coba jalankan, tampilannya adalah seperti ini awalnya. Untuk aplikasi, rencana aplikasi Japanese Photography. Ini seperti ini awalnya. Kemudian jika kita klik, akan muncul home seperti ini. Ada logo, button masuk, dan juga button daftar. Ketika kita milih button daftar, kita coba klik. Nantinya akan muncul form seperti ini. Kita disuruh untuk mengisi nama lengkap, email, kata sandi, dan juga ulangi kata sandi. Kemudian jika kita ada kesalahan untuk mengisi data, nantinya akan muncul notifikasi data yang Anda masukkan salah. Kemudian kita disuruh untuk melengkapi kembali. Kemudian kita lengkapi kembali, jika sudah sesuai kita klik daftar. Nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Nantinya akan muncul nama pengguna yang dapat digunakan untuk masuk. Bisa kita klik dan nanti akan diarahkan ke menu pengguna, menu masuk. Seperti ini tampilannya. Ada nama pengguna dan juga kata sandi. Nama pengguna ini dapatkan dari email yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian kita masukkan kata sandinya. Apabila nama pengguna yang kita masukkan ataupun kata sandi yang kita masukkan salah, akan muncul notifikasi nama pengguna yang Anda masukkan salah. Kemudian kita disuruh untuk melengkapi kembali. Kemudian jika dirasa telah sesuai, kita bisa klik masuk.
Dan jika berhasil akan muncul home seperti ini. Ada notifikasi selamat bergabung di Javanese Photography. Nikmati sila jamu dan ekspresikan semua keindahan wisata Pulau Jawa di sini. Kemudian bisa kita klik lanjut untuk tampilan berikutnya. Dan ini adalah tampilan home utamanya. Di sini ada nama penggunanya, kemudian aplikasinya, kemudian ada pilihan search atau kolom pencarian, kemudian antar kategoris. Di sini ada pilihan yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kita bisa pilih. Kemudian ada menu popular for you atau favorit, tempat-tempat favorit. Kemudian di sini juga favorit sama seperti ini, popular for you. Kemudian ada tambah unggahan di sini. Kemudian ada menu poinku dan juga ada menu profil. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita coba lihat kategoris. Ini bisa kita klik salah satunya seperti ini, kita pilih Jawa Tengah. Di sini akan muncul beranda dari kategoris. Semisal kita pilih ini, kita bisa klik. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Detailnya. Kemudian jika kita pilih popular for you atau favorit, kita bisa klik. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik salah satunya. Ini adalah beranda favorit, popular for you. Kemudian kita klik. Akan muncul detail favorit seperti ini, akan ada lokasi, foto, dan juga deskripsinya. Selengkapnya kita juga bisa lihat lokasi secara detailnya. Kemudian kita bisa kembali ke home utama. Dan ketika kita ingin nambah unggahan, kita bisa klik tambah unggahan seperti ini. Nantinya akan ada form. Kita bisa tambahkan foto, dan tambahkan lokasi daerah. Kemudian kita bisa lihat lokasi selengkapnya, kita tambahkan menggunakan Google Map. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Kemudian jika kita telah selesai, kita bisa klik unggah. Dan nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Unggahan Anda berhasil dan akan mendapatkan poin. Kemudian nantinya akan ada notifikasi lagi, yaitu apakah bersedia poin tersebut dikontribusikan untuk daerah tersebut. Jika iya, nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Notifikasi, terima kasih atas kontribusi Anda. Kemudian jika kita tidak ingin melakukan kontribusi dengan menukarkan poin tersebut, kita bisa pilih tidak, dan nantinya akan muncul notifikasi terima kasih atas partisipasi Anda, dan poinnya akan dimasukkan ke poinku milik pengguna. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih menu profil. Kita klik, di sini ada beberapa menu pilihan. Di sini ada nama penggunanya, kemudian ada email, kemudian ada kotak masuk, unggahan, poinku, arsip favorit, grup, pembaruan versi, pengaturan, dan juga keluar. Jika kita coba buka kotak masuk, kita coba buka kotak masuk, tampilannya akan seperti ini, akan muncul beranda kotak masuk. Ada beberapa nama pengguna. Kemudian jika kita ingin melihat detail, kita coba klik bawah satu. Nantinya akan muncul detail pesan seperti ini. Nama pengguna, hasil chat yang telah kita lakukan. Kemudian jika kita ingin melihat unggahan kita sebelumnya, kita bisa klik unggahan. Ini seperti ini. Kemudian jika kita ingin melihat detail unggahan kita, kita bisa klik di sini seperti ini. Nantinya akan ada pilihan untuk dibagikan, untuk diedit, ataupun dihapus. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, jika kita memilih poinku untuk melihat poin, kita bisa klik poinku. Nantinya akan muncul beranda poinku seperti ini. Di sini akan terlihat jumlah poin yang dimiliki. Kemudian ada pilihan apakah ingin menukarkan atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke beranda profil. Tapi jika iya, kita bisa klik iya seperti ini. Nantinya akan ada notifikasi apa ingin digunakan untuk kontribusi. Jika iya, nantinya akan muncul notifikasi untuk masukkan form, nama lokasi daerah yang ingin ditukarkan poinnya untuk kontribusi, kemudian lokasi selengkapnya di mana, dan jumlah poin yang ingin ditukarkan berapa. Kemudian jika kita kirim atau klik, akan muncul notifikasi seperti ini. Terima kasih atas kontribusi Anda. Kemudian, jika kita tidak ingin untuk melakukan kontribusi, kita bisa pilih tidak. Dan akan ada pilihan lagi, apakah Anda ingin mencairkan poin Anda. Jika tidak,
akan diarahkan kembali ke beranda poinku. Namun, jika iya, akan diarahkan ke beranda pencairan atau beranda seperti ini. Nantinya akan ada form untuk mengisi jumlah poin yang ingin Anda carikan berapa, kemudian metode pengambilan melalui bank apa, dan nomor rekeningnya berapa. Kemudian bisa kita klik kirim. Dan nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Sedang diproses, terima kasih. Kemudian kita bisa kembali ke beranda profil. Kemudian jika kita pilih arsip favorit, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa arsip favorit tempat-tempat spot yang kita tertarik, kemudian kita simpan di arsip, tampilannya seperti ini. Jika tidak atau telah selesai, kita bisa hapus. Ada pilihan hapus bagi arsip. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih grup. Dan ini kalau tampilan beranda grup seperti ini, ada beberapa grup yang bisa kita gunakan untuk chatting atau sekedar sharing dengan teman-teman lainnya. Kemudian selanjutnya ada pilihan menu pembaruan versi, nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Ini akan ada notifikasi untuk pembaruan versi baru ataupun fitur-fitur baru, nantinya akan ada notifikasi di sini pemberitahuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan. Di sini akan ada dua pilihan, yaitu untuk akun dan juga bantuan. Jika kita memilih akun, kita bisa klik akun seperti ini, nantinya akan muncul form seperti ini. Kita bisa klik pilih nama pengguna yang baru, ataupun kemudian kita bisa masukkan kata sandi lama, kemudian kita butuh kata sandi yang baru. Kemudian jika telah selesai mengisi, kita bisa klik update. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Akun berhasil diperbarui. Kemudian jika kita telah selesai, kita bisa kembali dan ini akan diarahkan ke beranda pengaturan. Kemudian jika kita memilih bantuan, akan muncul notifikasi seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi pusat bantuan. Seperti ini. Kemudian jika kita kembali, dalam profil, seperti ini. Kemudian jika kita telah selesai menggunakan aplikasi, kita bisa keluar. Ada pilihan menu profil, yaitu keluar. Nantinya akan diarahkan ke home awal seperti ini. Masuk ataupun daftar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.